Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya dirampas dari dunia tanpa pengadilan, tanpa kesalahan yang jelas, tanpa tahu siapa pelakunya? Bayangkan kamu dikurung di sebuah kamar sempit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tapi 20 tahun hidupmu diambil begitu saja. Dan saat kamu akhirnya dibebaskan, bukan kebebasan yang kamu dapatkan, melainkan kebenaran paling kejam yang akan menghancurkan sisa kewarasanmu. Inilah kisah tentang dendam, tentang kesalahan kecil yang berujung tragedi besar, dan tentang balas sakit hati yang dirancang dengan sangat keji. Inilah Old Boy 2013. Film dibuka dengan suasana yang tidak nyaman. Lampu redup. Wajah seorang pria terlihat kusut, berkeringat, dan penuh luka batin. Pria itu adalah Joe Dowsett. Dari cara ia berdiri, dari tatapan matanya, kita langsung tahu satu hal. Ini bukan pria yang hidupnya baik-baik saja. Ada sesuatu yang rusak di dalam dirinya, dan film ini tidak terburu-buru menjelaskannya. Kamera memperlihatkan Joe dengan ekspresi kosong, seolah hidup hanya berjalan tanpa tujuan. Joe bekerja di sebuah perusahaan periklanan. Lingkungan kantornya terlihat normal. Rekan-rekannya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun Joe berbeda. Ia datang dengan wajah lelah, aroma alkohol masih menempel di tubuhnya. Cara bicaranya sembrono, sering melewati batas. Joe bukan orang bodoh, ia cukup pintar. Namun sifat buruknya selalu merusak segalanya. Di balik semua itu, Joe memiliki seorang anak perempuan kecil bernama Mia dan mantan istri bernama Donna. Namun hubungan mereka sudah lama hancur. Perceraian bukan akhir masalah Joe, justru awal kehancurannya. Joe, is a husband or a fucking bitch, Donna. What did you say? I said you- Joke. You know what? You're a Malam itu, Joe menghadiri pertemuan penting dengan seorang klien. Sebuah proyek iklan besar, uang besar, kesempatan besar. Awalnya, semua berjalan lancar. Klien terlihat puas, proposal diterima. Namun disinilah sifat Joe kembali menghancurkan segalanya. Dalam keadaan setengah mabuk, Joe mulai bersikap tidak pantas. Tatapannya tidak fokus pada klien, melainkan pada pacar klien tersebut. Komentar Joe mulai berubah. Nada bicaranya semakin tidak sopan, hingga akhirnya ia menggoda wanita itu secara terang-terangan. Suasana langsung berubah tegang. Tanpa banyak bicara, Joe dihajar. Pukulan demi pukulan mendarat di wajahnya. Proyek besar itu hancur dalam satu malam. Joe keluar dari tempat itu dalam kondisi berantakan. Hujan turun deras, pakaian Joe basah, langkahnya sempoyongan. Ia muntah di pinggir jalan, terjatuh, bangkit lagi. Tidak ada taksi, tidak ada tujuan. Joe berjalan tanpa arah, seperti orang yang sudah menyerah pada hidupnya sendiri. Akhirnya Joe sampai di sebuah bar kecil. Bar itu milik teman lamanya, Chucky. Joe memukul-mukul pintu, berteriak, meminta dibukakan. Namun malam sudah larut, bar sudah tutup. Chucky menolak membuka pintu. Dari balik kaca, Chucky menatap Joe dengan wajah prihatin, namun tetap tidak membukakan pintu. Joe pun terduduk di depan bar, basah, mabuk, sendirian. Di tengah hujan, seorang wanita muncul. Ia membawa payung berwarna kuning cerah, warna yang sangat kontras dengan malam yang gelap. Wanita itu berdiri dekat Joe, tidak banyak bicara, hanya menatapnya. Joe yang mabuk tidak curiga. Ia bahkan tidak benar-benar sadar. Kamera tidak menjelaskan apapun, namun penonton mulai merasakan sesuatu yang salah. Dan layar perlahan gelap. Joe membuka mata. Dia terbangun di sebuah ruangan. Sekilas, ruangan itu terlihat seperti kamar hotel biasa.
Ada tempat tidur, ada meja kecil, ada kamar mandi. Namun ada satu hal yang mengganggu, tidak ada jendela, tidak ada pintu keluar yang jelas. Joe bangkit, mencoba membuka pintu, terkunci. Ia mengetuk, berteriak, tidak ada jawaban, kepanikan mulai muncul. Joe mulai memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada alat komunikasi, tidak ada jam, tidak ada petunjuk waktu, hanya satu benda hiburan, televisi. Joe mencoba menenangkan diri, namun pikirannya mulai kacau. Siapa yang ngelakuin ini? Kenapa gue? Ini bercanda apa bukan? Tidak ada jawaban. Dan disinilah penyiksaan psikologis perlahan dimulai. Joe terduduk di atas ranjang. Tubuhnya masih lemas, kepalanya berat, mulutnya kering. Ia mencoba berpikir logis, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya kesalahpahaman. Mungkin gue diculik, mungkin ini tebusan, mungkin sebentar lagi selesai. Namun jam demi jam berlalu. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, hanya dengung televisi. Joe mencoba tidur, namun setiap kali memejamkan mata, kepanikan kembali menyerang. Tiba-tiba, sebuah pintu kecil terbuka di dinding. Sebuah nampan makanan didorong masuk. Joe terkejut. Ia bangkit cepat, namun pintu kecil itu langsung tertutup. Di atas nampan, nasi, lauk sederhana, dan minuman. Joe ragu. Ia mencium makanan itu, memeriksa apakah beracun. Akhirnya ia makan, karena lapar mengalahkan rasa takut. Tanpa Joe sadari, inilah awal rutinitas yang akan menghancurkan jiwanya. Malam hari, Joe mulai merasa mengantuk secara tidak wajar. Kelopak matanya berat, ia mencoba melawan, namun gagal. Matanya terpejam, dan saat itulah gas putih memenuhi ruangan. Joe tidak sadar, pintu terbuka. Beberapa orang masuk dengan pakaian pelindung. Mereka bekerja cepat. Tanpa emosi, sidik jari diambil, rambut dicabut, sampel air seni diambil. Semua dilakukan seperti prosedur medis. Joe hanya objek, bukan manusia. Joe terbangun. Ia merasa ada yang aneh. Tubuhnya terasa berbeda. Ia mencoba mengingat, namun tidak ada ingatan apapun. Ia hanya tahu satu hal, seseorang masuk ke kamarnya saat ia tidak sadar. Dan rasa takut itu mulai menggerogoti pikirannya. Hari demi hari berlalu, makanan selalu sama, waktu selalu sama, rasa selalu sama, tidak ada variasi, tidak ada kejutan. Joe mulai kehilangan rasa waktu. Ia tidak tahu hari keberapa, bulan keberapa, hanya televisi yang menjadi satu-satunya jendela dunia. Joe menonton apapun, berita, iklan, acara olahraga, program senam wanita. Televisi bukan hiburan lagi, tapi alat bertahan hidup. Tanpa itu, Joe yakin ia akan gila lebih cepat. Suatu hari, Joe melihat berita yang membuat tubuhnya kaku. Layar televisi menampilkan foto dirinya. Judul berita besar. Pembunuhan brutal, tersangka utama, Joe Doucette. Joe tidak percaya. Ia mendekat ke layar, matanya membesar, napasnya tercekat. Mantan istrinya, Donna, ditemukan tewas, dan semua bukti mengarah padanya. Joe mengamuk. Ia menghancurkan televisi, berteriak, menangis. Ia memukul dinding sampai tangannya berdarah. "Gue nggak ngelakuin itu." Namun teriakannya tidak pernah keluar dari ruangan itu. Berita berlanjut. Putrinya, Mia, dinyatakan yatim piatu. Diadopsi oleh keluarga lain. Joe terduduk lemas. Bukan lagi marah, tapi hancur. Waktu terus berjalan. Joe mulai berbicara sendiri, menyusun dialog imajiner. Ia mencoret-coret dinding, menghitung hari dengan garis, lalu berhenti karena tidak yakin hitungannya benar. Dalam keputusasaan, Joe melukai tangannya. Ia menggunakan darahnya untuk menggambar wajah di bantal. Ia berbicara dengan bantal itu, memperlakukan seolah itu manusia. Inilah tanda pertama bahwa akal sehatnya mulai runtuh. Suatu hari, seekor tikus putih muncul dari ventilasi. Joe terkejut.
makhluk hidup pertama yang ia lihat selama bertahun-tahun. Ia tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia memberinya makan. Tikus itu menjadi temannya. Joe tidak tahan lagi. Ia mencoba mengakhiri semuanya, namun setiap kali hampir mati, gas bius muncul. Ia selalu diselamatkan, bukan karena peduli, tapi karena belum waktunya mati. Suatu hari, televisi menampilkan seorang gadis remaja. Ia memainkan alat musik. Joe memperhatikan, lalu ia sadar, itu Mia, putrinya. Joe menangis tanpa suara, dan disinilah jiwanya berubah. Joe berhenti minum alkohol. Ia berolahraga setiap hari, push up, sit up, shadow boxing. Ia melatih tubuhnya di ruangan sempit itu. Ia menulis surat untuk Mia. Satu hari, satu surat. Surat yang tidak pernah dikirim. Joe mulai mencungkil dinding kamar mandi. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Namun tepat saat hampir tembus, ia dipergoki. Televisi menampilkan Mia lagi, berbicara tentang memaafkan ayahnya. Joe lengah, gas bius muncul. Mystery may remain unsolved here one day. Joe terbangun, pintu terbuka. Ia dibebaskan, tanpa penjelasan. Joe melangkah keluar. Cahaya matahari menyilaukan matanya. Udara luar terasa asing. Bau kota menusuk hidungnya. 20 tahun. 20 tahun ia tidak mencium udara bebas. Joe terhuyung. Tubuhnya kuat karena latihan, namun jiwanya rapuh. Sebuah koper diserahkan kepadanya. Di dalamnya, uang tunai, sebuah smartphone, dan pakaian bersih. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, seolah 20 tahun hidupnya tidak pernah berarti apa-apa. Saat Joe mencoba menenangkan diri, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Payung kuning, wanita itu berdiri di kejauhan. Refleks Joe bekerja, ia mengejar. Beberapa pemuda menghalangi jalannya. Joe, tanpa ragu, menghajar mereka satu persatu. Gerakannya cepat, brutal. Latihan 20 tahun tidak sia-sia. Namun saat hampir menyentuh wanita itu, payung tersebut berpindah tangan. Dipegang oleh pria lain. Joe berhenti. Kebingungan, seorang wanita lain muncul. Wajahnya lembut. Nada bicaranya tenang. Namanya Mary Sebastian. Ia menenangkan Joe, menghentikan keributan. Mary memberikan kartu namanya. Ia seorang perawat klinik keliling. Jika Joe butuh bantuan medis, ia bisa menghubunginya. Joe tidak tahu bahwa hidupnya baru saja diarahkan ke jalur yang lebih gelap. Joe mencari satu-satunya orang yang mengenalnya sebelum menghilang. Chucky. Chucky terkejut melihat Joe hidup. Ia mengira Joe sudah mati. Joe menceritakan semuanya, tentang penyekapan, tentang fitnah, tentang 20 tahun yang hilang. Chucky terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Smartphone Joe berdering, nomor tidak dikenal, suara di seberang telepon tenang, dingin, mengontrol. Pria itu mengaku, dialah yang mengurung Joe. Ia memberi permainan, 46 jam, 2 pertanyaan, 1 kebenaran. Jika Joe gagal, ia akan tahu kebenaran dengan cara paling kejam. Joe dan Chucky mulai mencari informasi. Daftar orang yang pernah Joe sakiti. Mantan bos, klien, musuh lama, satu persatu nama dicoret. Tidak ada yang cocok. Joe semakin frustrasi. Joe pingsan karena luka dan kelelahan. Chucky menemukan kartu nama Mary. Ia menghubunginya. Mary datang. Merawat Joe dengan penuh perhatian. Saat Joe tidak sadar, Mary menemukan surat-surat Joe. Surat untuk Mia. Mary membaca dan hatinya tersentuh. Joe sadar. Ia marah karena suratnya dibaca, namun Mary tidak menjauh. Ia menawarkan bantuan, bukan karena penasaran, tapi karena empati. Joe akhirnya menerima. Joe tiba-tiba menyadari sesuatu, rasa makanan penjara. Tidak mungkin ia lupa. Ia dan Mary mengunjungi restoran satu persatu, mencicipi, mencari rasa yang sama, hingga akhirnya Joe menemukan satu restoran yang cocok.
Joe mengikuti pengantar makanan. Jejak itu membawanya ke sebuah gedung misterius. Joe masuk dengan martil di tangan. Satu lorong, satu musuh, satu persatu tumbang. Adegan brutal, sunyi, tanpa musik heroik, hanya amarah. Joe bertemu Cheney, pria yang menyediakan kamar isolasi ilegal. Cheney bukan dalang, hanya penyedia jasa. Joe menyiksanya, memaksa bicara. Namun Cheney tidak tahu siapa kliennya, hanya perintah, kurung Joe selama 20 tahun. Saat keluar gedung, Joe diserang, luka parah, ia hampir mati. Seorang pria misterius menolongnya, mengantarnya ke Chucky. Joe tidak tahu, pria itu adalah orang yang dulu menculiknya. Mari merawat Joe, malam sunyi, luka terbuka, percakapan pelan. Keduanya saling membutuhkan, kesepian mempertemukan mereka. Joe dan Mary berhubungan intim, adegan lambat, penuh emosi, namun kamera berpindah. Seseorang sedang menonton, Adrian Price. Joe memperhatikan nada dering telepon misterius, nada musik. Ia mengenalinya, musik sekolah. Joe dan Mary mendatangi sekolah lama Joe. Tutup, sepi, dijaga satpam. Malam hari, mereka masuk diam-diam, mencari arsip lama. Joe membaca arsip. Nama Adrian Price. Keluarganya mengalami tragedi. Joe mulai mengingat. Amanda, adik Adrian, gadis yang dibuli. Joe pernah melihat Amanda berhubungan intim dengan ayahnya sendiri. Joe menceritakan itu. Gosip menyebar. Amanda hancur. Ayah Amanda, karena malu dan putus asa, membunuh seluruh keluarga, lalu bunuh diri. Hanya Adrian selamat. Joe menemui Adrian. Ia menjawab 2 pertanyaan. Adrian tersenyum. Permainan selesai. Adrian membuka semuanya. Mia di TV, palsu. Dan Mary Sebastian merupakan Mia. Joe membeku karena telah berhubungan dengan anaknya sendiri. Dia begitu hancur, dunia runtuh. Balas dendam tercapai. Adrian menembak dirinya sendiri. Joe ditinggalkan hidup dengan dosa yang tidak bisa ditebus. Joe menyerahkan berlian pada Mia, memberikan mainan masa kecil, lalu ia membayar Cheney untuk dikurung kembali. Joe kembali ke kamar, sendirian, gelap, sunyi. Film berakhir. Film Old Boy 2013 mengajarkan kita bahwa satu kata bisa menghancurkan banyak hidup dendam, hanya melahirkan penderitaan baru. Masa lalu yang tidak diselesaikan akan kembali dengan cara paling kejam. Tidak semua penjara memiliki jeruji. Sebagian ada di dalam pikiran manusia. Itulah alur cerita lengkap film Old Boy 2013 dengan plot twist paling brutal dan tragis. Kalau kamu suka konten alur cerita film dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe channel Es Teh Manis, like videonya, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di Es Teh Manis.